Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna hasdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzubika min sakatika wan nar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas izin Allah. Siang hari ini kita dapat hadir di Masjid Nurul Ilmi ini guna memenuhi undangan Allah, melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Kiranya segala rangkaian amal ibadah kita di siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Qur'an dan hadis, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah selamat kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebelumnya tadi kita dari rumah menuju masjid ini, atau dari kelas untuk naik ke masjid ini, setiap langkah kaki kanan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga langkah kaki kiri kita menuju masjid ini, berguguran dosa-dosa kita. Kemudian kita mengambil air wudhu. Setiap bulu roma yang kena air wudhu mendoakan kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa si fulan.
Hadirin berbahagia, betapa rahman rahimnya Allah kepada kita. Tapi banyak yang tidak mengerti betapa keutamaan-keutamaan di hari Jumat ini. Apabila khotib menyampaikan khutbahnya, dia berbicara satu dengan yang lain, ngobrol, maka gugurlah pahala solat Jumatnya di siang hari ini. Na'udzubillah min zalik. Hadirin berbahagia, siapakah yang tidak senang ingin surga? Tentu orang-orang beragama tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapatkan tempat yang terbaik dan abadi di alam barzakh. Namun sayang, surga itu memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Apa kunci-kuncinya? Berdasarkan beberapa matan hadis terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu surga itu. Jadi 3 keutamaan untuk membuka pintu surga itu. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Miftahul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kunci surga itu adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah miftahul jannah as-shalah. Kunci salat untuk mendekatkan surga itu adalah salat. Jadi salat itu adalah pembuka pintu surga. Yang ketiga, wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kunci surga yang ketiga adalah mencintai fakir miskin. Hadirin berbahagia, tapi kita akan membahas tentang kunci surga, yaitu pembuka pintu surga adalah salat. Hadirin berbahagia, sehari semalam 24 jam. Dari 24 jam itu manusia bebas dosa 7 jam. Kapan? Ketika dia tidur. Jadi orang tidur tidak berdosa. Jadi 24 dikurang 7 jam, sisanya 17 jam. Maka 17 jam inilah manusia melakukan dosa dan maksiat. Dengan rahman rahim Allah, diperintahkan kita melaksanakan salat sehari semalam 17 rakaat pengganti 17 jam ini. Ada yang berbahagia, kita mulai salat zuhur. Salat zuhur 4 rakaat, asar 4, jumlahnya 8. Apa hikmahnya? Allah buka pintu surga yang 8. Maghrib 3, Isya 4, jumlahnya 7. Allah tutup pintu neraka yang 7. Kemudian subuh 2, diselamatkan dunia dan akhirat. Barulah namanya Islam. Islam ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam juga ingat sesudah lahir akan mati. Kita lahir akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi yang pertama kali melakukan solat subuh yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi alaihissalam keluar dari surga karena pelanggaran makan buah kuldi, maka kegelapan membuatnya ketakutan tatkala fajar telah menghilang. Nabi Adam pun salat 2 rakaat. 1 rakaat yang pertama sebagai rasa syukur atas diselamatkan dari kegelapan. Yang kedua, rakaat yang kedua atas kembalinya cahaya siang. Jadi Nabi yang pertama kali melakukan salat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian salat zuhur, Nabi yang pertama kali melakukan salat zuhur yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Allah perintahkan menyembelih Ismail, lalu diganti dengan tebusan yaitu domba. Peristiwa itu terjadi saat matahari tergelincir. Maka Nabi Ibrahim salat 4 rakaat sebagai rasa syukur atas tebusan dari Allah. Yang kedua,
bersyukur atas hilangnya kesedihan karena putranya Ismail tidak jadi disembelih. Yang ketiga, sebagai permohonan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rasa syukur atas kenikmatan domba diturunkan dari surga. Ada yang berbahagia. Kemudian salat asar. Salat asar pertama kali dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam baru saja keluar dari perut ikan paus. Nabi Yunus berada dalam 4 kegelapan. Kegelapan isi perut ikan, air laut, dan malam, yaitu perut ikan paus. Nah, yang keempat adalah salat maghrib. Salat maghrib pertama kali melakukan adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika ia pergi dari tengah-tengah kaumnya pada saat terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, Nabi Isa berjalan. Kemudian Nabi Isa melaksanakan 3 rakaat. Rakaat pertama untuk menafikan bahwa sifat ketuhanan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, rakaat yang kedua untuk menafikan tuduhan terhadap ibunya. Yang ketiga, rakaat yang ketiga untuk menetapkan penghormatan dan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah salat Isya dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika keluar dari Madian, ia tersesat dari jalan. Nabi Musa mengalami 4 kesedihan. Kesedihan atas istrinya, kesedihan atas saudaranya Nabi Harun, kesedihan atas anaknya. Yang keempat, kesedihan atas kesewenangan Fir'aun. Kemudian Allah bebaskan kesedihannya di waktu Isya. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah kunci daripada solat, itu adalah pembuka pintu surga. Dan tadi syahadat juga membukakan pintu surga. Oleh karena itu, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika orang mau sakarat menyebut kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Hadirin berbahagia, tentunya kita dalam hidup ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah senang susah, ujian Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimu zillah, kata Allah. Akan kami timpahkan satu kehinaan, kata Allah. Ainama sukipu, di mana saja kamu berada kehinaan akan datang, kata Allah. Ada 2 konsep agar terlepas daripada kehinaan itu, kata Allah. Ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Adakanlah hubungan kepada Allah, adakanlah hubungan sesama manusia. Jadi kalau kita ibadah saja kepada Allah tetapi hubungan sesama manusia kurang harmonis, kita tidak ada rasa kepedulian sosial kita, maka hina juga manusia itu, kata Allah. Atau sebaliknya, dia sosialnya tinggi, kepeduliannya tinggi, tapi dia tidak mau solat kepada Allah, maka hina juga manusia itu. Dan tentunya seimbang dalam hidup ini. Adakanlah hubungan kepada Allah, adakanlah hubungan sesama manusia. Tadi dikatakan salah satu pintu surga tadi adalah menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi itulah kunci dari itulah baru namanya Islam. Mudah-mudahan khutbah singkat mengetuk diri kita bahwa kita hidup ini sementara akan kembali kepada Allah. Apa yang kita sombongkan hidup ini semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutur rizqan liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki itu, Allah juga menyempitkan rezeki itu. Kepintaran itu dari Allah. Mudah kalau Allah memberikan kamu kebodohan, semua sebentar saja. Tak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil azim. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah di hari Jumat ini membaca salawat. Mudah-mudahan khutbah ini dapat mengetuk diri kita bahwa hidup sementara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
irghaman liman hajat wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratil rabbil alamin wa'lamu anallahu subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri pada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa arwaji wa zuriyati ajmain. Wardallahu ala fatil khulafa rasyidin sayyidina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, kami sisihkan waktu di siang hari ini ya Allah, memohon mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, sungguh banyak nikmat-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami ya Allah. Namun kami sadar ya Allah, dosa-dosa kami sungguh banyak pula ya Allah. Malu kami menyebutnya satu persatu. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, baik yang hidup atau telah mendahului kami. Allahumma ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan untuknya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon mudahkan, luaskan rezekinya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah, bersedih dalam menerima dan menghadap ujian-Mu ya Allah, kuatkanlah, mampu bertahan untuk bersabar ya Allah. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikan hutangnya ya Allah, mudahkan urusannya, luaskan rezekinya ya Allah. Jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati, iri hati, sombong, dengki dan takabur, mohon bersihkan, sucikan ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada kesalahan, mohon khilaf kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, ibu bapa kami dan saudara-saudara kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.